Tahukah adik-adik bahwa idola yang kalian sukai, tim sepak bola favorit kalian, dan makanan yang paling kalian sukai bisa dideskripsikan dalam sebuah teks? Halo adik-adik, bersama Kak Andri pada video kali ini kita akan belajar mengenai struktur teks deskripsi. Namun sebelum belajar, menurut adik-adik objek apa sih yang bisa dideskripsikan? Ya betul adik-adik, bisa tempat wisata yang pernah adik-adik kunjungi, kemudian idola yang adik-adik idolakan, bisa juga makanan favorit kalian, kemudian klub sepak bola kebanggaan kalian. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah yang pertama, diharapkan kalian mampu menjelaskan struktur teks deskripsi. Yang kedua, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Tahukah adik-adik bahwa sebelum kita membuat teks deskripsi, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam struktur teks deskripsi. Di antaranya, yang pertama, judul. Yang kedua, identifikasi atau gambaran umum. Yang ketiga, deskripsi bagian. Dan yang keempat, simpulan atau kesan. Baik adik-adik, kita bahas poin-poin struktur dari teks deskripsi. Yang pertama, judul. Judul adalah bagian pertama yang kita jumpai ketika kita ingin membaca sebuah teks deskripsi. Biasanya, judul ini berisi mengenai gambaran dari isi teks deskripsi. Yang kedua, identifikasi atau gambaran umum. Nah, struktur yang kedua ini biasanya berisi mengenai objek yang dideskripsikan, yang berisi pengenalan nama objek, makna dari nama objek tersebut, lokasi objeknya, sejarah lahirnya objek, atau gambaran umum lain tentang objek yang dideskripsikan. Yang ketiga, deskripsi bagian. Struktur yang ketiga ini biasanya berisi mengenai rincian suatu objek dari sudut pandang penulis. Di deskripsi bagian ini, penulis menggambarkan apa yang ia telah lihat, yang ia telah dengar, dan yang telah ia rasakan selama mengamati objek pilihannya. Dan yang keempat, simpulan atau kesan. Struktur yang terakhir ini adalah bagian penutup yang biasanya berisi mengenai simpulan atau kesan dari si penulis tentang hal yang dia deskripsikan. Nah adik-adik, keempat poin ini merupakan struktur yang perlu kita perhatikan ketika ingin membuat sebuah teks deskripsi. Baik adik-adik, untuk memenuhi pemahaman kalian mengenai teks deskripsi, di sini kakak akan menyajikan contoh teks deskripsi. Silahkan menyimaknya. Adik-adik, di sini kakak sudah menyajikan contoh teks deskripsi dengan judul Rumah Mungilku yang Baru, yang terdiri dari 4 paragraf. Silahkan disimak dan dibaca. Nah, dari contoh teks deskripsi tadi, jika kita identifikasikan ke dalam struktur teks deskripsi, maka akan seperti ini. Yang pertama, judul. Judul dalam teks deskripsi tersebut yaitu menjelaskan atau menggambarkan rumah baru dari si penulis. Nah, struktur yang kedua yaitu identifikasi atau gambaran umum. Di sana si penulis mulai menggambarkan objek yang akan dia ceritakan, seperti lokasi rumahnya di mana,
ataupun seperti ukuran rumahnya si penulis. Struktur yang ketiga, yaitu deskripsi bagian. Di bagian ini bisa kita lihat di dalam paragraf kedua dan ketiga. Di sana, si penulis mulai menceritakan atau menjelaskan secara detail tentang suasana rumahnya. Seperti di teras depan terdapat pot warna-warni. Kemudian terdapat juga alas duduk dan rak buku yang tergantung di dinding. Nah, itu merupakan deskripsi bagian yang diceritakan oleh si penulis mengenai rumahnya. Struktur yang keempat, yaitu simpulan atau kesan. Bagian ini bisa kita lihat di paragraf yang keempat. Di sana penulis mengakui bahwasannya dia sangat menyukai rumah barunya yang mungil tersebut. Walaupun dia baru menempati rumah barunya, dia mengatakan bahwasannya rumah tersebut akan hangat oleh kenangan-kenangan bersama keluarganya. Nah, itulah kesan yang diberikan si penulis terhadap teks deskripsi tersebut ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu tentang struktur teks deskripsi. Sekarang coba jawab pertanyaan ini ya. Baik, terima kasih adik-adik. Itulah tadi video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya ya adik-adik. Dadah!